البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang sebelumnya kita mengambil dua hadis. Hadis yang pertama, hadis yang berisikan tentang larangan meludah di dalam masjid, dan bahkan itu dikenal dengan khati'ah, kekeliruan, kesalahan. Kafarahnya, denda atau tebusannya adalah menimbun ludah tadi. Ini kalau misalkan lantainya tanah atau pasir itu ya, ditimbun. Kalau misalkan lantai seperti granit, keramik atau semisalnya, dibersihkan dengan tisu atau yang semisalnya. Mafhum? Naam. Yang kedua, larangan orang pergi ke masjid ketika dia makan bawang putih atau bawang merah atau daun berambang, daun bawang merah, atau memakan makanan yang baunya tidak sedap. Alasannya kenapa dilarang ke masjid? Jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Karena malaikat apa kemarin? Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan apa-apa yang banu Adam terasa terganggu dengannya. Mafhum? Nah, oleh karena itu cara yang terbaik kalau ingin mengkonsumsi bawang putih, bawang merah apa kemarin, dipadamkan terlebih dahulu baunya. Fa'amituhuma, maka padamkanlah keduanya dengan apa? Tabkhon, dimasak. Paham ya? Dimasak nanti hilang baunya. Kecuali apa? Darurat, kecuali darurat. Darurat dalam artian berobat, ya kan? Berobat. Biasanya kalau orang berobat itu memakainya bukan yang matang, bukan yang sudah masak, tapi justru mentah. Kalau orang nyaman langsungan itu, bawang putih langsung bismillah itu dikunyah sama dia. Tapi memang hasilnya luar biasa. Orang yang masuk angin, orang yang sakit panas, demam itu masya Allah, setelah ngunyah bawang putih langsungan tadi itu, tidak lama kemudian keluar keringatnya. Maksudnya memang mujarrab, barakallahu fiik. Nah, sebagian mereka membuktikan demikian. Nah, kalau darurat seperti itu untuk berobat atau yang semisalnya, ya semaksimal mungkin, nah karena dia ada halangan, maka lebih baiknya kalau dia tidak ke masjid sampai dia menghilangkan bau tadi. Caranya disebutkan para ulama, di antaranya adalah apa? Gosok gigi juga bisa menghilangkan atau mengurangi bau tadi. Mafhum? Di sini walaupun lafadznya adalah bawang putih, bawang merah atau daun bawang, tapi dikiaskan juga jengkol atau pete. Jengkol atau pete kan baunya juga enggak sedap kan? Enak rasanya memang untuk lalapan ya kan? Untuk lauk, tapi baunya nanti tahu sendiri bagaimana ketika buang air kecil, atau ketika buang air besar bagaimana baunya, luar biasa. Atau ketika sendawa, kan itu. Nah, oleh karena itu dikondisikan, ditempatkan pada tempatnya. Nah, barakallahu la ifrat wala tafrid. Yang hafal dua-duanya serentak, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan masih hadis yang berkaitan masalah apa?
ultimatum larangan orang yang makan apa? Bawang putih atau bawang merah hendaknya tidak mendekat masjid yang ada, tapi menjauh salatnya di rumah karena ada udzur, ada mani tadi itu. Nah, kita lihat, disimak baik-baik, kita ambil dua hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabna wa la yusalliyanna ma'ana, muttafaqun alaih. Lihat ini ultimatum, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Yang paling banyak riwayat hadisnya terkumpul dalam pantun atau puisi. Sebutkan puisinya. Naam, yang belum menghafal dihafalkan. Itu sering muncul. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun, masukkan wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Yang belum hafal dikondisikan. Sudah hafal Imran? Nanti dikondisikan pantunnya. Sering muncul. Paham ya? Nanti tanya yang sudah hafal. Paham ya? Yang dari kondisikan antum sudah hafal Zaki? Sudah hafal belum? Bismillah. Wal habru wa Anasun wal habru wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Ya, dilancarkan nanti ya, yang belum hafal dihafalkan. Antum udah hafal antum? Dihafalkan nanti. Sering muncul itu. Nah, barakallahu fiikum. Usama udah hafal sama? Nanti dihafalkan juga. Coba Al-Hafidz. Suara yang keras Al-Hafidz. Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan ya. Kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Di antaranya siapa? Anas bin Malik, Abu Hamzah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu ngulang-ngulang. Siapa ibunya Anas? Ayo na'am. Siapa? Pokoknya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim siapa kemarin? Nah, kita lewati kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Ayo na'am. Ummu Sulaim, Rumaisa. Ummu Sulaim punya anak Anas bin Malik ini ketika Ummu Sulaim nikah dengan siapa? Ummu Sulaim punya anak Anas bin Malik ini ketika Ummu Sulaim menikah dengan siapa? Malik bin Nadr. Itu bapaknya Anas bin Malik. Paham ya? Setelah Malik bin Nadr meninggal barulah dilamar oleh siapa? Abu Talha. Siapa namanya Abu Talha Al-Ansari? Antum? Abu Talha Al-Ansari siapa namanya? Zaid bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Talha ketika menikahi Ummu Sulaim, maharnya apa maharnya? Muhammad Ridha masuk Islam. Islam itu sendiri. Itu kisahnya panjang lebar. Ini sekedar mengulang kembali sejarah yang berkaitan dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibunya Ummu Sulaim namanya Rumaisa. Bapaknya namanya Malik bin Nadr.
Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu disimak, qala beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man akala min hadhihi syajarah, barang siapa yang makan dari buah pohon ini, maksudnya bawang putih, fala yaqrabna, maka jangan mendekat kami." Lihat, maka jangan mendekat kami. Wala yusalliyanna ma'ana, dan jangan salat bersama kami. Lihat, Rasulullah enggak mau orang yang makan bawang putih atau yang semisalnya kemudian dekat dengan Rasulullah, beliau enggak mau. Paham ya? Dan juga beliau melarang salat bersama beliau. Paham ya? Orang-orang yang makan tadi dilarang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilahnya apa tadi ilahnya? Mengganggu. Ilahnya adalah at-ta'adza atau at-ta'adzi, mengganggu. Paham ya? Karena ada gangguan situ. Mafhum? Ada di situ. Oleh karena itu kalau sudah hilang baunya silahkan. Mungkin dihilangkan dengan gosok gigi atau dipadamkan baunya dengan apa? Dimasak tadi. Adapun kalau masih bau ketika sendawa atau semisalnya nanti sebelahnya barakallahu fi merasa tidak nyaman atau semisalnya, ahsan di rumah. Mafhum? Ahsan di rumah. Itu ada mani', ada udzur. Yang berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nanti siapkan jawabannya ya, disimak baik-baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Man akala suman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana," muttafaqun alaih. Ana artikan ya. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, siapa kunyahnya? Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang menikah dengan janda. Tujuannya adalah kebaikan. Paham ya? Tujuannya kebaikan. Wa illa, waktu itu ketika Rasulullah dengar bahwasanya Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, beliau menyarankan, "Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis yang kau bisa main-main dengannya, dia pun bermain-main denganmu?" Ternyata Jabir bin Abdullah tujuannya apa? Tujuannya ingin menyelamatkan janda tadi. Paham ya? Agar janda tadi bisa ngurus barakallahu fiik adik-adiknya Jabir bin Abdullah. Karena bapaknya Jabir bin Abdullah ketika meninggal dunia itu dalam kondisi meninggalkan anak-anak wanita. Paham ya? Sehingga Jabir mungkin kewalahan dalam untuk mengatur atau mengkondisikan adik-adiknya tadi itu. Sehingga milihlah janda dia. Fungsi tujuannya diantaranya apa? Agar bisa membantu di dalam rumah tangga tadi. Mafhum? Nah, kadangkala menikah dengan seorang janda itu tidak ada salahnya. Cuman yang afdal kalau memungkinkan gadis. Mafhum? Nah, itu saran yang Rasulullah sarankan agar apa? Menikahi gadis. Adapun Jabir bin Abdullah waktu itu nikah dengan janda karena apa? Karena Jabir bin Abdullah memiliki adik-adik wanita yang perlu dirawat dan perlu diurus. Mafhum? Nah, kita lihat Jabir bin Abdullah ini termasuk riwayatnya banyak atau sedikit? Hasan, sebutkan pantunnya yang keras. Antum, ayo. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Terulang lagi kan? Sering muncul maka dihafalkan. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun. Nah, ini masuk ini kan? Wa Jabirun wa zadatun Nabi. Jabir bin Abdullah masuk termasuk dari kalangan para sahabat yang banyak riwayatnya. Nah, kita lihat. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang putih, suman bawang putih artinya, yang enggak tahu artinya diartikan itu. Barang siapa yang makan bawang putih au basalan atau bawang merah, paham ya? Dikiaskan juga bawang bombay itu ya. Bawang bombay yang besar itu tahu kan? Itu dikiaskan juga masuk. Naam, fal ya'tazilna, hendaknya dia menjauh dari kami. I'tazal itu maksudnya menjauh. Paham ya? Menjauh dari kami. Aul ya'tazil masjidana, atau dia menjauh dari masjid kami. Tidak boleh masuk ke masjid. Paham ya? Para ulama selang pendapat apakah larangan di sini haram atau makruh? Sebagian mereka membawa makna al-karahah. Paham ya? Nah, dimakruhkan. Oleh karena itu waspada.
walaupun itu adalah makruh, lebih baiknya kalau kita kemas di dalam kondisi apa? Bau mulutnya sedap, iya kan? Dalam kondisi tidak membawa bau yang mengganggu sebelahnya. Mafhum? Karena yang namanya bau mulut itu kan biasanya ada sebabnya kan? Mungkin dia makan jengkol atau mungkin makan petai ya kan, atau mungkin habis makan bawang putih sehingga ketika sendawa keluarlah bau di situ. Paham? Nah, dan tidak ada salahnya ketika dia mau ke masjid gosok gigi ya, atau misalkan memakai wangi-wangian sehingga apa? Yang sebelahnya pun nyaman dengan bau yang wangi tadi. Mafhum? Nah, dikondisikan. Ini yang kita ambil dua hadis, dihafalkan, setorkan pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan masalah apa? Masalah larangan masuk ke masjid atau mendekat ke masjid atau sholat di masjid selama masih ada bau-bau tadi. Mafhum? Ketika dia makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, ataukah yang semakna dengannya, jengkol, petai atau yang semisalnya. Mafhum? Na'am barakallahu fi. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.